Hai semuanya, kembali lagi di channel Mimin. Kali ini Mimin akan menceritakan drama Korea yang baru aja tayang di Korea, berjudul Hometown Cha-Cha-Cha. Serial drama ini bergenre romance komedi yang menceritakan kisah percintaan antara seorang dokter gigi yang bernama Yoon Hae Jin dengan seorang pria yang bernama Hong Du-sik. Bagaimana ceritanya? Yuk kita ikuti. Tapi jangan lupa untuk klik subscribe dan tombol loncengnya. Terima kasih semuanya. Di awal cerita, terlihat Yoon Hae Jin berpapasan dengan seorang ibu yang tinggal di lantai yang sama dengan Yoon Hae Jin. Dan saat di dalam lift, si ibu terus saja mengajak Yoon Hae Jin untuk mengobrol. Dan kelihatannya, Yoon Hae Jin merasa nggak nyaman ngobrol sama orang yang baru dikenalnya. Tapi, Yoon Hae Jin tetap membalas perkataan si ibu dengan senyuman dan jawaban-jawaban yang singkat. Sampai akhirnya mereka pun berpisah karena lift sudah sampai di lantai tempat mereka tinggal. Kemudian Yoon Hae Jin pun pergi bekerja dan sesampainya di klinik Poyan, Yoon Hae Jin langsung memeriksa pasiennya dan saat ditemui, ternyata pasiennya adalah ibu yang ditemuinya di lab tadi. Setelah selesai memeriksa si ibu tadi, Yoon Hae Jin dipanggil dokter kepala, kemudian mengkritik cara kerjanya. Jadi, dokter kepala maunya Yoon Hae Jin itu mengambil keuntungan dari pasien-pasiennya, seperti mengimplan semua gigi yang berlubang. Tapi Yoon Hae Jin menolak permintaan dokter kepala. Dan beberapa hari setelah itu, diketahui bahwa si ibu yang menjadi pasiennya ternyata nggak jadi pasiennya lagi dan diambil alih oleh sama dokter kepala. Karena nggak terima, Yoon Hae Jin pun menemui dokter kepala dan terjadilah perdebatan antara mereka berdua, di mana Yoon Hae Jin mengatakan kalau kinerja dokter kepala selalu membuat pasiennya membayar lebih mahal. Setelah itu, Yoon Hae Jin pun mengundurkan diri. Malamnya dengan kondisi yang mabuk, Yoon Hae Jin menceritakan kejelekan dokter kepalanya di situs komunitas dokter gigi Korea dan baru menyadari kesalahannya setelah menerima chat dari dokter kepala. Kemudian dokter kepala mengancam Yoon Hae Jin kalau Yoon Hae Jin nggak akan bisa melanjutkan karirnya. Dan saat ingin menghapus unggahannya, Yoon Hae Jin lupa password yang dipakainya. Setelah 13 hari resmi menganggur, selama itu pula Yoon Hae Jin mencari pekerjaan secara online, tapi lamarannya selalu saja ditolak. Kemudian Yoon Hae Jin mendapat pesan pengingat bahwa hari itu adalah hari ulang tahun ibunya. Dan saat melihat fotonya bersama ibu dan ayahnya di pantai, Yoon Hae Jin pun akhirnya pergi ke pantai itu. Dan sesampainya di sana, Yoon Hae Jin berjalan-jalan di pinggir pantai tanpa alas kaki sambil mengingat kenangannya bersama ibu dan ayahnya di pantai itu. Dan saat ingin kembali mengambil sepatunya, ternyata sepatunya udah gak ada lagi alias hanyut. Lalu ada seorang pria yang menghampiri Yoon dan memberikan sepatunya, tapi hanya sebelah. Dan Yoon yang kebingungan pun bertanya pada pria itu tentang sepatunya, apa hanya satu? Dan dengan sikap yang kebingungan, Yoon meminta tolong kepada Han Du-sik untuk menyuruhnya mencarikan sepatunya yang satu lagi. Tapi Han Du-sik merasa sikap Yoon udah kayak ditolongin, malah minta lebih, gak berterima kasih gitulah. Kemudian Yoon merasa kalau Han udah salah paham sama dia. Yoon hanya gak mau jalan kaki ayam ke mobilnya karena parkirnya jauh gitu katanya. Tadinya Han Du-sik gak peduli tuh sama Yoon, tapi dia itu memang orangnya suka menolong orang lain ya. Jadinya sandal yang dipakainya itu dikasih sama Yoon, dan akhirnya mau gak mau Yoon pun pakai sandal yang dikasih sama si Han Du-sik. Saat menuju mobilnya, dia ketemu nih sama dua bocil, yang satu nangis, yang satunya diam aja. Yoon mengira anak perempuan itu nangis karena giginya yang copot, tapi ternyata yang copot giginya itu adalah anak yang laki-laki. Kemudian Yoon pun mengobati anak laki-laki itu dan mengantarnya pulang. Setelah menceritakan yang terjadi sama orang tuanya, ibunya nanya, kenapa pakai sendal toilet restoranku? Rupanya, sendal yang dikasih sama Han Du-sik adalah sendal toilet dari restoran miliknya ibu anak laki-laki tadi.
Akhirnya Yoon Hae Jin pun diajak makan di restorannya sambil menceritakan tentang daerah Gonjin yang tidak mempunyai dokter gigi. Lalu merayu Yoon Hae Jin untuk membuka klinik daerah itu karena menurutnya akan banyak orang tua yang akan antri untuk memasang implan dan gigi palsu di kliniknya nanti. Setelah dari restoran, banyak hal-hal nih yang terjadi sama si Mbak Yun. Kita bilang Mbak Yun aja lah ya. Mulai dari mobilnya mogok, kemudian saat ingin menelpon tukang mobil, nggak ada sinyal di HP-nya. Terus saat mau minjem telepon, tiba-tiba perutnya sakit. Nah jadinya dia mampir aja tuh ke kedai kopi, lalu memesan secangkir kopi, kemudian pergi tuh ke toilet. Dan saat ingin membayar kopinya, si Mbak Yun ini nggak bisa gunakan kartunya. Dan karena nggak ada uang cash juga yang dipegang sama dia, akhirnya Mbak Yun memberikan HP-nya sebagai jaminan, lalu pergi ke ATM untuk mengambil uang. Tapi saat sampai di ATM, ternyata ATM daerah itu semuanya nggak bisa digunakan karena ada kebakaran, jadi semua jaringannya terputus. Dan saat kembali ke kedai kopi itu, si Mbak Yun menceritakan yang terjadi nih sama si punya kedai kopi dan berjanji akan membayar kopinya setelah sampai di Seoul. Tapi si pemilik kedai kopi nggak percaya dia sama Mbak Yun. Sampai akhirnya Han Du-sik datang ke kedai kopi itu lalu membenarkan ceritanya si Yun kalau memang ada kebakaran yang membuat semua jaringannya terputus. Lalu Mbak Yun pun minta tolong nih sama Hang untuk meminjamkannya uang untuk membayar kopinya. Tapi Hang malah ngajak Yun untuk mendapatkan uang itu. Dan sebelum ke tempat yang dituju, Hang mengajak Yun muter-muter dulu nih nyapa lansia-lansia yang ada di sana. Dan setelah beberapa menit mereka berjalan kaki menyapa lansia, akhirnya mereka pun sampai nih ke tempat yang dituju. Di mana Hang nyuruh si Mbak Yun ini untuk membersihkan isi perut cumi-cumi tuh untuk mendapatkan duit. Lalu memanggil nenek-nenek yang juga bekerja di sana untuk mengajari Yun bagaimana caranya membersihkan perut cumi-cumi. Lalu pergi tuh meninggalkan Yun. Dan akhirnya mau gak mau Mbak Yun pun bekerja untuk membersihkan perut cumi-cumi itu. Setelah selesai bekerja, Hang pun datang membawakan gajinya Mbak Yun yang bekerja selama 3 jam. Lalu Mbak Yun pun menitipkan uang kopinya ke Hang. Dan saat mengingat mobilnya, Mbak Yun pun meminta tolong lagi sama Hang untuk memperbaiki mobilnya. Kayaknya dari pertama ketemu Mbak Yun ini memang asik minta tolong aja ya sama si Hang. Nggak di situ aja guys. Setelah mobilnya diperbaiki sama Hang, ternyata ada paku nih yang tertancap di bannya yang membuat Mbak Yun nggak bisa pulang ke Seoul. Lalu Hang pun menawarkan sauna yang biayanya 9.000 won ke Mbak Yun. Singkat cerita Mbak Yun pun pergi ke sauna. Dan saat memesan makanan, ternyata pramusaji di sauna itu adalah si Hang. Nah di cerita ini Hang itu nggak punya pekerjaan tetap ya, semuanya dikerjakan. Yang penting halal sih kerjaannya. Dan kalau ada orang yang minta tolong sama si Hang, dia itu nggak pernah nolak sama sekali. Nah esok paginya Mbak Yun menelpon tukang tambal ban dan saat menunggu bannya diperbaiki, ada 2 bocil nih yang pernah ditolong sama Mbak Yun menyapa Mbak Yun. Kemudian berterima kasih sama Mbak Yun karena udah menolong dia. Setelah banyak selesai diperbaiki, Mbak Yun pun berangkat nih meninggalkan daerah Gonjin. Dan saat di perjalanan, Mbak Yun ditelepon nih sama mantan dokter kepalanya yang mengejek Mbak Yun yang sampai sekarang belum mendapatkan pekerjaan. Kemudian menawarkan pekerjaan dengan syarat Mbak Yun itu harus berlutut dan mohon di hadapannya. Mbak Yun yang mendengarnya pun jadi emosi dan menjawab kalau dia nggak akan bekerja dengan dokter gadungan dan akan membuktikan kalau dia akan membuka kliniknya sendiri. Lalu mematikan teleponnya. Dan dengan wajah yang penuh amarah, Mbak Yun pun memutar balik arah mobilnya kembali ke daerah Gonjin. Lalu pergi nih ke restoran sashimi menemui ibunya si bocil yang giginya pernah putus. Nah karena si ibunya itu pernah bilang kalau mau buka klinik bilang aja, nanti dibantu sama si ibu. Kemudian Mbak Yun pun dibawa ke orang yang bertugas tentang properti, kayak agen properti gitulah. Tapi di tengah jalan si ibu ini ditelepon dan gak bisa ngantar Mbak Yun untuk menemui orang itu. Tapi karena sudah diarahkan sama si ibu dan juga sudah ditelepon, Mbak Yun pun pergi sendiri ke arah kapal di atas bukit untuk menemui orang itu. Saat sampai di atas bukit, Mbak Yun pun bingung, ternyata orang yang direkomendasikan sama si ibu ternyata adalah si Hang. Lalu Hang mengeluarkan kartu kalau dia adalah agen properti yang sah. Dan dengan
wajah yang kebingungan, Mbak Yun pun bertanya tentang identitas Hang yang sebenarnya, dan Hang pun menjawab bahwa dia adalah kepala Hang sambil tersenyum, dan episode 1 pun selesai. Apa jadinya ya di episode 2 nanti? Apakah Mbak Yun tetap membuka kliniknya dan menetap di Gongjin atau balik nih ke Seoul? Kita nantikan aja di episode 2. Thanks for watching. Bye bye.